Ibadah raya pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali melayani bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, kehidupan dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan merenungkan firman dan kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang akan memateraikan dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang telah bersedia untuk mendengarkan firman, dan demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan berkati kami semuanya. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Saya bacakan kepada semua kita. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan di dalam hati masing-masing dan melakukannya. Firman Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Tema pada pagi hari ini adalah kita berbicara tentang kemerdekaan sejati. Saudaraku, namanya adalah buah lay. Buah ini, saudara-saudaraku, banyak dijumpai dan ditemukan di daerah-daerah Kalimantan. Sekilas buah lay, saudara-saudaraku, terlihat seperti buah durian. Kulitnya berduri, seperti kulit durian pada umumnya. Daging dan isinya juga seperti durian. Tetapi sebenarnya, saudara-saudaraku, buah lay sangatlah berbeda dengan buah durian. Buah lay tidak seharum buah durian. Buah lay tidak semanis buah durian. Daging dan isinya sedikit agak kuning, tapi tidak seperti warna daging dan isi buah durian. Buah durian tentu banyak yang menyukainya. Tetapi buah lay juga saya yakin dan percaya banyak orang yang menggemarinya. Tetapi saudara-saudaraku, kita bisa lihat di sini bahwa buah lay itu berbeda dengan buah durian. Sering saya bercanda dengan istri saya bilang buah lay itu adalah buah durian tiruan. Buah durian yang tidak sesungguhnya. Jadi saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang kemerdekaan sejati, itu artinya, saudara-saudaraku, ada kemerdekaan yang tidak sesungguhnya. Ada kemerdekaan yang tidak sejati. Pagi ini kita belajar tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sejati. Apa itu kemerdekaan sejati? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-30 mengatakan demikian. Ada kalimat di sana mengatakan, setelah Yesus mengatakan
semuanya itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus setelah Yesus mengatakan semuanya itu? Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, peristiwa ini adalah saat Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan dikatakan di sana bahwa pagi-pagi sekali ia sudah berada di bait Allah dan di sana ia mengajar banyak orang. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat pelayanan Tuhan Yesus, maka Yesus sebenarnya sedang mengajarkan kepada banyak orang tentang dirinya. Siapakah Yesus sebenarnya? Maka di dalam pasal 8, saudara-saudaraku, ada 3 kali peristiwa di mana Yesus memperkatakan tentang dirinya. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang mengatakan bahwa ia adalah Tuhan dan berhak untuk mengampuni orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, peristiwa ini terjadi pada saat Yesus sedang mengajar, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang bersinah kepada Yesus untuk menanyakan kepada Yesus bahwa perempuan yang berdosa ini kira-kira diapakan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sesungguhnya mereka hanya menjebak Yesus. Mereka hanya mencoba Yesus membawa sebuah bukti. Tapi sebenarnya mereka sedang mempertanyakan tentang siapa itu Yesus sebenarnya. Maka Yesus di dalam peristiwa itu benar-benar mengampuni perempuan yang bersinah ini. Dan bahkan semua orang yang membawa perempuan itu di hadapan Yesus, ketika Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah ia terlebih dahulu melempari perempuan itu dengan batu." Tetapi ketika Yesus berkata demikian, semua orang-orang itu pergi dan menghilang. Tinggal perempuan yang bersinah itu, yang menurut banyak orang adalah perempuan yang paling banyak dosanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Dia memberikan pengampunan. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, berhak untuk mengampuni setiap orang yang berdosa. Peristiwa yang kedua, saudara-saudara, Yesus memperkenalkan dirinya dan dikatakan masih di dalam pasal yang ke-8, Ia adalah terang dunia. Ia adalah terang dunia. Terang dunia bukanlah matahari, bukanlah bulan, bukanlah cahaya-cahaya yang lain. Tetapi Yesus mengatakan Dia adalah terang dunia, artinya adalah dunia ini adalah merupakan dunia yang gelap karena dosa. Oleh karena itu Dia datang sendiri untuk menerangi kegelapan itu. Ia akan mengangkat semua orang-orang yang percaya itu keluar dari kegelapan itu dan dibawa di dalam terangnya. Dibawa kepadanya untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk memperoleh keselamatan. Maka di sini Yesus jelas-jelas memperkatakan dirinya adalah sebagai Tuhan, mengampuni, dan yang kedua adalah memberikan keselamatan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, yang mengatakan dirinya adalah
Aku bukan berasal dari dunia ini, tetapi Yesus berasal dari Bapa. Saudara-saudaraku, pernyataan Yesus ini bukan hanya menjelaskan tentang siapa dirinya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi sekaligus juga dia mau mengatakan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka tidak akan pernah mengerti apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka berasal dari dunia. Tapi Yesus tidak berasal dari dunia. Hanya apabila mereka percaya kepada Yesus, maka perkataan Yesus itu boleh mereka mengerti. Tapi selama mereka tetap berasal dari dunia dan tidak mau percaya kepada Yesus, maka mereka tidak akan pernah mengerti apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, ayat 30 tadi mengatakan, setelah Yesus mengatakan demikian, mengatakan tentang dirinya, menjelaskan tentang dirinya, siapa dia sebenarnya, maka disebutkan di dalam ayat yang ke-30, ada banyak orang yang datang kepadanya dan percaya kepada Yesus. Saudara, itulah sebabnya kalau kita membaca ayat yang ke-30 tadi, disebutkan di sana banyak orang yang percaya kepadanya, di mana di tengah-tengah orang yang banyak itu ada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Maka Yesus berkata, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang percaya kepadanya adalah mereka yang memiliki kemerdekaan yang sejati. Saudara, kenapa setiap orang itu membutuhkan kemerdekaan yang sejati? Persis seperti pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-33, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa kamu akan merdeka? Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tetapi sesungguhnya setiap orang harus memiliki kemerdekaan sejati. Karena apa? Yesus berkata dalam ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu bukan hanya karena kita melakukan dosa, tetapi kita telah menjadi hamba dosa. Yang memerintahkan kita setiap waktu adalah dosa. Yang menjajah kita adalah dosa. Karena itu Yesus akan melepaskan kita dari penghambaan dosa itu. Yesus akan memberikan kita kemerdekaan sejati agar kita tidak diperhamba oleh dosa, tetapi kita memiliki kebebasan dan Yesus yang memerintah atas hidup kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-31 Yohanes pasal 8 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, bahwa memiliki kemerdekaan yang sejati itu harus menjadi murid Yesus. Karena kalau menjadi murid Yesus, maka kebenaran-kebenaran yang diharapkan oleh Yesus juga akan dilakukan oleh seorang murid. Kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan standar Yesus itu akan diperbuat oleh seorang murid. Maka menjadi orang yang memiliki kemerdekaan yang sejati adalah caranya harus menjadi murid Yesus. Saya mengutip saudara-saudaraku Matius 16 ayatnya yang ke-24 menjelaskan tentang 3 langkah kepada semua kita untuk menjadi murid Yesus, yaitu yang pertama menyangkal diri, memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Yang pertama adalah murid yang siap menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara-saudaraku, bukan menghilangkan keberadaan diri, bukan menghilangkan eksistensi diri, bukan juga menghilangkan makna kehidupan ini, tetapi menyangkal diri, saudara-saudaraku, adalah tidak menempatkan diri ini sebagai pusat dari kehidupan, tetapi menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Itulah yang namanya menyangkal diri. Segala sesuatu yang menjadi pusat dari kehidupan ini bukan diri kita, bukan lagi kehebatan kita, bukan lagi pengetahuan kita, tetapi yang menjadi pusat kehidupan kita adalah Yesus. Orang-orang yang menyangkal diri, mereka berani untuk mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi di dalam kehidupanku. Saudara, menyangkal diri, melihat kehidupan ini adalah tidak semata-mata yang terpenting, tetapi Tuhan yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Di saat-saat kesulitan kehidupan atau situasi apa saja yang kita alami saat ini, bukankah kita juga seringkali ditantang oleh situasi dan keadaan ini untuk menyangkal diri? Sejauh mana kita mementingkan Yesus dalam hidup kita daripada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan yang menjadi bagian dalam hidup kita, mampukah kita untuk tetap menempatkan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita? Penyangkalan diri, saudara-saudaraku, menuntut kita untuk penyerahan secara total di hadapan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan menjadi bagian dari pergumulan hidup kita, Tuhan terlebih dahulu pernah merasakan penderitaan yang lebih daripada itu, maka Dia tahu sebatas mana kita mampu untuk melewatinya, sejauh mana kita mampu untuk menjalaninya. Dan pada saat kita lelah, saya percaya sekali
Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dia akan memberikan kita penghiburan. Dia akan teguhkan iman kita. Maukah kita untuk menjadi murid Yesus Kristus dengan menyangkal diri? Hanya dengan cara itu kita akan menjadi orang yang disebut memiliki kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, saudara-saudaraku, memikul salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, salah satu sifat murid yang disebutkan oleh firman Tuhan selain menyangkal diri, tetapi juga memikul salib. Salib, saudara-saudaraku, adalah merupakan alat hukuman yang paling terberat bagi orang-orang yang paling besar dosanya. Pada zaman Yesus, maka pemerintah pada saat itu menempatkan Yesus sebagai orang yang paling berdosa, maka hukumannya adalah harus disalib, karena itu adalah hukuman yang paling berat dan terberat. Walaupun Yesus sendiri, saudara-saudaraku, bukanlah pribadi yang berdosa. Kita bisa lihat di dalam banyak ayat firman Tuhan bahwa Yesus tidak berdosa sama sekali. Tetapi dia dianggap berdosa. Dia ditimpakan semua dosa-dosa manusia sehingga ia harus disalib. Bapak Ibu, salib itu adalah merupakan bagian yang paling berat. Kita mempunyai salib sendiri-sendiri. Seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama, dia pernah mengatakan kenapa orang Kristen itu harus memikul salib, dan kenapa lambang orang Kristen itu harus salib. Bisa jadikan tidak harus salib, bisa dengan yang lain, bisa dengan makanan yang bergizi, bisa dengan hal-hal yang lain yang menyukakan hati, yang enak dipandang, yang enak didengar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku, ternyata orang Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari salib. Kenapa? Karena itu adalah bagian tanggung jawab dari seorang murid Yesus Kristus yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan ketika salib itu harus ditanggung setiap hari sekalipun, dia akan melihat berbeda dengan pandangan dunia. Dunia melihat itu adalah malapetaka. Dunia melihat itu adalah kesengsaraan. Dunia melihat itu adalah kemelaratan. Tetapi orang yang telah dimerdekakan, diberikan kemerdekaan yang sejati, melihat salib yang setiap hari kita tanggung, itu adalah wujud dari ucapan syukur kita. Bahkan ada sukacita meluap dari hati kita karena kita dimampukan untuk melewati itu. Iman kita tidak akan goyah, iman kita tidak akan lesu, iman kita tidak akan dirongrong oleh situasi dan keadaan dan salib-salib yang lain yang setiap hari kita alami. Barangkali kita mengalami kesusahan hidup, kebutuhan hidup yang semakin sulit, terlebih di saat-saat pandemi seperti ini. Perekonomian kita yang mungkin sedikit mengalami kemacetan-kemacetan di sana dan di sini, saudara-saudaraku. Bahkan usaha-usaha kita pun agak terganggu sedikit dengan situasi dan keadaan seperti ini. Atau mungkin sakit penyakit yang kita alami yang tidak pernah juga kunjung sembuh.
Belum lagi kalau kita memikirkan tentang anak-anak kita, masa depan mereka seperti apa dan lain-lain sebagainya. Atau pelayanan-pelayanan kita yang lain, saudara-saudaraku. Rumah tangga kita. Tentu itu adalah salib yang harus kita lalui, yang harus kita pikul. Apakah kita mampu tetap berdiri tegak di dalam atau di atas iman kita kepada Tuhan? Orang yang sudah menerima kemerdekaan yang sejati adalah dia menjadi murid yang harus memikul salib. Salib itu bukan sesuatu yang berat baginya, tetapi justru dia semakin bersyukur karena dia melihat Yesus pernah disalib untuk menebus dosanya. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada salib-salib yang saat ini kita alami, kita hadapi, dan kita gumulkan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kalau kita mau menjadi murid Yesus Kristus, harus mengikut Kristus. Mengikut Kristus berbicara tentang kesetiaan mengikut Yesus. Kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan dalam hal ketaatan untuk melaksanakan firman-Nya. Mengikut Yesus adalah mengutamakan Kristus dari segala-galanya. Karena ini berbicara tentang kesetiaan. Masih bisakah kita setia di tengah-tengah situasi kita sendiri-sendiri yang kita alami dalam kehidupan kita? Apakah ada seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, masihkah ia tetap setia sekalipun doanya belum dijawab oleh Tuhan hingga sampai saat ini? Masihkah kita setia mengikut Yesus sekalipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi? Salib-salib yang selalu mengikuti kita setiap hari. Apakah kita masih tetap setia mengikut Yesus? Ini adalah ujian kita. Kita ditantang oleh situasi dan keadaan ini. Kita diperhadapkan pada situasi pandemik, situasi yang tidak mengenakan. Kita diperhadapkan pada situasi yang sulit secara ekonomi, sulit dalam kehidupan sehari-hari, sulit di dalam kehidupan berkeluarga. Kita diuji, masihkah anakku ini tetap setia kepadaku? Saya membuat renungan pagi, saya sebut REPA, renungan pagi. Dan beberapa bulan yang lalu saya sempat isolasi mandiri sebab saya terpapar COVID-19 bersama dengan istri dan anak saya yang terakhir. Selama 2 minggu, saudara-saudaraku, saya tetap di rumah. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di tengah-tengah ketidakberdayaan, ada kesempatan dan ada alasan untuk mengatakan sudah enggak usah renungkan firman Tuhan, sudah enggak usah buat renungan pagi, sudah enggak usah lakukan ini dan lakukan itu. Tetapi saya melihat kalau Tuhan masih memberikan saya hidup hingga sampai saat ini, walaupun saya sedang dalam keadaan isoman bersama dengan keluarga saya, istri dan anak saya, tapi saya tidak akan menyerah. Saya tetap berjuang. Saya tetap harus
merenungkan firman Tuhan, menuliskannya, dan bahkan saya membagikannya kepada saudara-saudara supaya menjadi berkat. Itu adalah komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, kita bisa saja menyerah, kita bisa saja kalah, bahkan kita bisa saja meninggalkan Yesus. Tetapi jikalau kita komitmen kuat, setia kita terus, maka kita bisa mengikut Yesus di dalam setiap situasi dan keadaan kita sehari-hari, apapun itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kemerdekaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan dari Yesus. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus juga menjadi orang yang dimerdekakan secara sungguh-sungguh, dimerdekakan secara total. Kita harus menjadi murid Yesus yang siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan siap mengikut Yesus apapun keadaan, apapun situasi. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan Tuhan materaikan dalam hidup kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi murid-Mu, karena Engkau telah memberi kami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyata di
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ketika semua sudah selesai oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.